Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Mas Wapres yang selalu tak dianggap, direndahkan, diremehkan, dihina, ya, dicaci maki oleh para pembencinya. Kali ini Mas Wapres menunjukkan kelasnya dan sekaligus menampar, ya, omon-omon para pembenci-pembenci Mas Wapres. Dalam hal ini, ya, gerombolan yang sakit hati, teman-teman, ya. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Ya, orang kan lebih percaya ke Pak Presidennya, ya. Sementara ini dianggap saja wakil presiden ini pelengkap penderita kayak gitu. Jadi apa tugasnya nggak jelas, dia sendiri kapan itu kelihatan. Katanya saya di Papua, sekarang pindah lagi di IKN, terserah saja, gitu kan. Saya kan pembantunya presiden loh. Wakil presiden kok pembantunya presiden, menteri berarti kan gitu. Siti Zahro, sakit hati muda akut nampaknya, ya. Jadi menurut saya memang belum menghayati betul menjadi wakil presiden itu harus seperti apa, bahwa ketatanegaraan kita itu seperti apa dan sebagainya. Jadi seperti memang apa? Ini pelajaran yang sangat berharga dan menurut saya kita harus menanamkan satu nilai-nilai yang sangat mulia, Mas Wil, yaitu malu dan mundur. Jadi kalau kita tidak mumpuni, kalau bahasa yang agak sarkastik, gak becus gitu kan. Jadi kalau tidak mumpuni, ya sudah, mohon maaf, pamit gitu. Karena daripada menjadi olok-olok. Tadi saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Bapak Ibu mungkin udah sering baca berita tentang saya. Oh, Gibran diasingkan di Papua. Tidak, itu enggak benar. Papua itu bagian dari NKRI. Bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus. Itulah kenapa ada dua lembaga yang mengawal pembangunan di sini. Dan saya yakin tadi ya Pak Gubernur, orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang mengerti problem di Papua, dan saya yakin nanti ke depan akan ada terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru yang nanti akan membawa manfaat yang baik untuk masyarakat Papua. Kita mau bikin diskusi itu, kita pengen sesuai prosedur, kita akan mengirimkan surat ke Jakarta sana menantang debat Gibran. Untuk pembahasannya tetap akan diadakan di bulan ini karena momentum 1 tahun periode Prabowo Gibran kan di tahun ini. Apalagi kita melihat bahwa pres kita Gibran itu berasal dari Solo, yang perlu menjadi tanggung jawab moral kita sebagai masyarakat ataupun mahasiswa Solo Raya ingin mempertanyakan dengan jelas janji-janjinya yang dari kampanye tidak layak menjadi wapres karena tidak punya menempuh pendidikan di luar negeri. Hanya orang ini yang selalu mengejek dan menghina wapres. Tutup dulu ini. Oh alah. Dasar tersangka. Teman-teman dari UNER, terima kasih sudah mampir ke kantor saya. Nanti mungkin teman-teman di sini bisa memberikan sedikit masukan atau evaluasi. Kalau ada yang mau menyampaikan tuntutan, Kira cukup oke kok Pak. Coba, ini ada 8 ya, KN harus beroperasi total di 2028. Roadmap-nya udah ada ya, perpresnya udah ada ya. Insya Allah sesuai ini Pak. Makanya kalian harus ke IKN ya, ke IKN ya nanti ya, sama saya ya. Regulasi AI ada ini enggak, kunjungan ke Komdij enggak? Jadi kalau AI udah ada roadmap-nya ya tentang etik segala macam, ada kok, lagi dirumuskan juga dan melibatkan anak-anak muda juga ya. Tunggu aja, penggunaan data, hak cipta, semuanya ada kok. Bersihkan ruang digital dari kebencian dan kebohongan. Oh, saya dukung nih bantuan sosial untuk yang membutuhkan, bukan untuk yang berkecukupan. Sekarang sudah ada yang namanya DTSen. Jadi nanti data warga, data kemiskinan orang kaya yang masih menerima bantuan itu nanti akan tereliminasi semua ya. Racunan MPG tadi sudah saya jawab. UU perampasan aset sudah tahu semua lah ya. Saya posisinya di mana. Saya ikut mendorong, saya ikut mendukung. Pak Presiden ikut mendorong dan mendukung. Tapi keputusannya di sana ya. Mampir sebentar lah Pak, besok Pak di sana. Saya titip ini juga ke sana.
Ya, jadi terima kasih. Ini Asta Tuntutan Mahasiswa UNER November 2025 saya terima. Terima kasih, ini masukan yang sangat baik ya. Terima kasih. Saya terima dan kita perjuangkan bersama Pak Sayang. Iya Pak, terutama nomor 1 ini Pak. Yang nomor 1 harus diperjuangkan bareng. Papua sekarang sudah ada 2 lembaga yang tugasnya melakukan percepatan pembangunan yang ada di sana. Jadi ada BP3OKP, ada Komite Eksekutif Papua yang tugasnya fokus ke pembangunan Papua. Saya akan sering ke Papua, mungkin kalian nanti bisa kita terbangkan ke sana sama saya. Biar kalian tahu keadaan sebenarnya di sana. Kemarin pada waktu rapat saya tegaskan ke komite dan lembaga-lembaga ini, jadi ke depan itu pengambilan keputusan itu harus benar-benar presisi berdasarkan data. Mungkin sering ada orang yang bilang di sosmed, ngapain bangun jalan tol, ngapain jalan bus, penting. Nanti kalian lihat kalau kalian mau ya, saya ajak ke Papua bulan depan mungkin. Penting sekali yang namanya infrastruktur, akses, karena yang namanya pembangunan itu nggak bisa 1 tahun, 2 tahun selesai, nggak bisa 1 periode, 2 periode presiden selesai, nggak bisa, harus berkelanjutan. Nggak ada yang namanya perubahan, ini nggak, narasi besarnya berkelanjutan. Sambutan Bapak yang sangat hangat untuk kami semua di sini, menyempatkan waktu di sela-sela yang sangat sibuk dari Manokwari, rela ketemu dengan kita. Aktor-aktor seperti anak-anak ini itu dapat berubah menjadi anak-anak yang lebih baik itu secara pribadi di dalam semangatnya belajar, kemudian berinteraksi dengan temannya agar tidak terjadi perundungan kembali, dan juga untuk mengubah dari apa yang disediakan oleh guru-gurunya juga agar dapat memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terus juga untuk tim MBG juga dalam penyaluran yang efektif agar tidak menjadi trouble dan sebagainya. Tentunya kami merasa sangat senang sudah berbincang dan lain sebagainya, merasa ikut dilibatkan dalam perkembangan yang sudah disampaikan sama Bapak. Dan isu sosial itu sangat kompleks, persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Gibran. Para sosiolog ini dipersiapkan untuk mempelajari algoritma yang ada di masa depan nanti. Jadi bagaimana algoritma dan manusia itu bersinggungan dan bagaimana peran kita untuk ada di tengah-tengah tersebut. Kebijakan yang pemerintah berikan mengaplikasikan semua ilmu kita kepada semua masalah dan semua kebijakan, berikan rekomendasi upaya untuk nantinya apabila terdapat miskonsepsi dari masyarakat, dan disitulah mungkin kami bisa menawarkan diri sebagai sosiologi muda untuk bisa terjun langsung ke dalam masyarakat. Untuk mahasiswa yang lain itu sering termakan hoax dan lain sebagainya di media, tidak tahu bagaimana aslinya kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kami mengundang dengan hormat Pak Wapres serta jajarannya. Mungkin nanti bisa ke Erlangga, kita bisa berbincang, berdiskusi, kemudian mahasiswa sekalian bisa ikut membantu dan juga mengawal program-program pemerintah yang sangat luar biasa. Oke. Atas Erlangga, program studi sosiologi dan beberapa dari program lainnya datang ke instansi Ibu Presiden untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Yang pertama diantaranya optimalisasi program makan bergizi gratis, serta ada juga tentang kita membahas mengenai AI. Kami bertemu dengan Bapak Wakil Presiden langsung dan kami disambut dengan baik, dan juga kami disampaikan beberapa program progres yang dari pemerintahan Prabowo Gibran selama 1 tahun ini dan roadmap untuk menuju tahun-tahunnya, dan kami sangat bersyukur dan kami sangat senang. Kami juga menyampaikan analisis-analisis mengenai pada beliau, dan harapannya nanti sosiologi bisa dapat berkontribusi lebih banyak lagi di dalam setiap kebijakan yang ada. Justru kami sangat berikan beliau, tapi ternyata ketika kami pertama kali bertemu dengan beliau sangat bangga. Beliau juga muridnya sangat tinggi dan kami merasa sangat disambut luar biasa di sini. Menurut sudut pandang saya, Pak Wakil Presiden sangat dekat dengan generasi muda. Jadi beberapa hal yang disampaikan mungkin di media sosial dilihat kembali ya. Intinya kami juga sempat mengusul hari ini anak-anak UNER, dan bahasa yang digunakan Bapak Pres juga sangat Gen-Z-able. Saya Muhammad Salamandini, mahasiswa sosiologi angkatan 2023 dari Universitas Erlangga Surabaya. Jadi kesan pesannya dari pertemuan singkat tadi dengan Mas Gibran, Pak Pres Indonesia sangat berkesan. Menurut saya program pemerintah sangat bagus dan juga sangat
bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Tapi yang saya harapkan adalah komunikasi dengan masyarakatnya terasa kurang dekat, sehingga menurut saya Mas Wapres harus lebih komunikatif untuk kegiatannya bersama masyarakat. Jadi teman-teman semuanya itu bisa mengetahui bahwa pemerintah ini sudah bekerja keras untuk melakukan program yang mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dan sendiri mahasiswa tetap kritis, tetap netral, kita kawal terus program-program pemerintah, tapi tetap kita harus melihat dari sisi positif dan juga negatifnya, teman-teman. Jadi jangan hanya melihat sisi negatif dan termakan hoax, tapi kita harus tetap kritis dan juga terus mengawal dan mendukung program-program pemerintah yang mensejahterakan seluruh masyarakat. Nah, ya inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman sekalian, sebelum Mas Wapres, maksudnya wakil presiden sebelumnya, siapa yang seperti Mas Wapres ini sigapnya, ya, terbang ke sana, terbang kemari. Inilah ya anak muda yang katanya nggak bisa apa-apa, yang nggak dianggap. Aduh, yang tua-tua pembenci Mas Wapres, ya kan? Kalau memang kalian merasa lebih baik dari Mas Wapres, coba deh jadi wakil presiden. Nggak usah jadi wakil presiden aja lah, ya. Nyalon DPR, ada nggak yang milih kalian? Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.